Ketika bendera bajak laut dikibarkan di negeri sendiri, apa sih yang sebenarnya terjadi? Moshi, sahabat satu pesan. Kali ini kita mau ngobrolin nih fenomena yang mungkin jarang banget kita sadari, tapi punya arti yang dalam banget. Kenapa ya tiba-tiba ada bendera bajak laut nongol di negeri kita sendiri? Pas lagi bulan kemerdekaan pula. Ini bukan cuma tren iseng doang, tapi kayak cerminan dari apa yang lagi terjadi di masyarakat dan politik Indonesia. Jadi gini, pas bulan kemerdekaan ini, langit Indonesia kan lagi rame-ramenya dihiasi bendera merah putih. Bendera kebanggaan kita dong, yang pasti gagah berkibar di mana-mana. Tapi di antara merah putih yang udah akrab di mata, muncul aja nih sosok asing yang bikin kaget. Tengkorak nyengir, pakai topi jerami. Ini jelas bukan simbol yang biasa kita lihat. Jauh banget dari kesan patriotisme yang kita kenal. Ini bukan bendera perang, apalagi bendera organisasi politik manapun. Ini bendera fiksi, lambang kebebasan dan petualangan. Punya kru bajak laut dari anime populer yaitu One Piece. Bendera Jolly Roger dengan logo kru topi jerami yang dipimpin oleh Monkey D. Luffy. Ini sekarang jadi simbol baru, kayak gelombang perlawanan yang diam-diam aja, tapi ngena banget di hati banyak orang. Pertanyaannya, kenapa sih ini bisa kejadian? Apa yang bikin orang Indonesia milih ngibarin simbol bajak laut ini? Yang biasanya identik sama pemberontakan dan kekacauan. Justru di bulan kemerdekaan, pas semangat nasionalisme lagi tinggi-tingginya. Buat sebagian orang, mungkin ini cuma tren iseng aja, gaya-gayaan penggemar anime yang pengen nunjukin kalau mereka bagian dari fandom. Kayak ekspresi pop culture yang nggak ada arti lebih. Tapi buat yang lain, dan kayaknya ini mayoritasnya, ngibarin bendera ini tuh semacam pesan bisu. Protes tanpa teriakan, kritik tanpa orasi, cuma bisikan, pelan tapi lebih kencang dari 1000 teriakan. Fenomena ini mulai ramai menjelang 17 Agustus tahun 2025. Pas pemerintahan lagi gencar-gencarnya nyuruh ngibarin bendera merah putih sepanjang Agustus. Biar semangat, kebangsaan bangkit. Malah muncul gelombang baru yang gak disangka-sangka. Orang-orang mulai ngibarin bendera Jolly Roger, kru topi jerami. Ada yang di depan rumah, di jendela kos-kosan, di atap toko, bahkan di samping tiang merah putih. Ini bikin pemandangan yang kontras banget dan penuh makna. Terus ini termasuk ngelecehin simbol negara gak sih? Beberapa orang mungkin mikir gitu. Ngeliatinnya kayak ngerendahin merah putih. Tapi kenyataannya beda loh. Banyak dari mereka yang ngibarin bendera bajak laut ini tetap masang merah putih di posisi paling atas. Nunjukin kalau kesetiaan sama negara itu gak goyah. Tapi simbol yang nemanin merah putih udah bukan Garuda lagi. Lambang negara yang berwibawa tapi bajak laut. Ikon yang nunjukin kebebasan dan perlawanan. Dan ini bukan kebetulan sama sekali. Buat ngerti fenomena ini, kita perlu nyelam lebih dalam ke cerita One Piece itu sendiri. Di dunia One Piece, Luffy dan kawan-kawan itu bukan bajak laut, perampok atau penjahat yang cuma ngejar harta. Mereka itu pemberontak sejati. Mereka nentang tirani, ngelawan pemerintah dunia yang korup, yang suka manipulasi kebenaran dan nindas kebebasan. Mereka nyerang sistem yang menindas, ngebebasin orang-orang tertindas, dan ngejar keadilan dengan cara mereka sendiri. Luffy itu bukan pahlawan negara yang diakui penguasa, tapi pahlawan rakyat, yang kehadirannya malah sering jadi ancaman buat kekuasaan. Nah, itu dia kenapa banyak orang di Indonesia sekarang ngerasa lebih terwakili sama bendera Luffy. Sama semangat kebebasan dan perlawanan yang dibawanya, dibanding sama simbol-simbol kekuasaan yang makin lama makin kerasa jauh dari kenyataan hidup mereka. Di balik bendera itu, ada kegelisahan yang dalam banget. Ada kekecewaan yang menumpuk. Kekecewaan ini bukan tanpa sebab. Ini muncul dari kebijakan-kebijakan yang dianggap makin gak peduli sama kepentingan rakyat. Kayak isu pajak hajatan yang biasa rasa keadilan terusik. Bayangin aja momen sakral kayak pernikahan atau syukuran yang harusnya jadi kebahagiaan malah dibayangin potensi pungutan tambahan. Ini kan
langsung nyentuh kantong rakyat kecil. Bikin mereka makin terbebani di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih. Terus, soal pengalihan data rakyat ke negara asing, ini sensitif banget. Loh, data pribadi kita itu aset berharga. Dan kalau sampai dikelola pihak luar tanpa transparansi yang jelas, gimana kita bisa tenang? Kekhawatiran kita soal keamanan data dan potensi penyalahgunaan itu nyata banget. Apalagi di era digital sekarang ini. Dan yang paling bikin sesak, rasanya politik kita makin kesini makin jadi urusan elit aja. Rakyat cuma jadi penonton. Atau paling banter, objek kampanye pas pemilu doang. Demokrasi yang katanya dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat, kok malah kerasa kayak cuma formalitas doang. Suara kita kayak cuma jadi angin lalu, gak punya kekuatan buat benar-benar ngerubah kebijakan. Belum lagi beberapa waktu kebelakang ini, kita juga dihebohkan sama isu-isu yang bikin geleng-geleng kepala. Cuma paling gres, isu pemblokiran akses pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan atau PPATK yang bikin banyak alis naik. Kenapa lembaga yang tugasnya ngawasin transaksi mencurigakan, yang harusnya jadi mata dan telinga kita buat ngelawan korupsi, malah kayak dibatasi gerakannya. Ini kan bikin kita mikir, ada apa di balik semua ini? Apa ada yang mau disembunyiin? Transparansi yang harusnya jadi kunci malah terasa dipertanyakan. Selain itu, ada juga kebijakan-kebijakan lain yang kadang terasa nyeleneh. Muncul tiba-tiba tanpa diskusi yang matang. Atau malah terkesan cuma nguntungin segelintir pihak aja. Misalnya, wacana-wacana yang sering berubah. Atau keputusan yang terasa mendadak dan bikin rakyat bingung. Bahkan, kadang bertentangan dengan akal sehat atau kebutuhan dasar masyarakat. Ini semua nambah daftar panjang kenapa masyarakat ngerasa suara nggak didengerin, bahkan kadang merasa diabaikan. Bendera bajak laut itu adalah bentuk sindiran yang nusuk, kayak teriakan dari rakyat yang ngerasa nggak didengerin. Sindiran halus buat kondisi di mana harapan mereka kayak diabaikan gitu aja. Ini nunjukin kalau mereka ngerasa nggak berdaya, tapi sekaligus usaha buat tetap bersuara. Di sistem yang bikin kritik itu berisiko, di mana Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE sering jadi momok buat kebebasan berpendapat. Orang-orang nyari jalan aman buat bersuara. Ancaman hukum, baik yang benaran, ada atau cuma dirasain. Seringkali membayangi setiap suara yang coba nentang keadaan. Banyak kasus penangkapan atau pelaporan gara-gara kritik di media sosial udah bikin suasana ketakutan di mana masyarakat akhirnya milih diem aja atau nyari cara-cara yang gak bisa buat nyampein unek-unek mereka. Dan mereka menemuinya di dunia fiksi karena simbol dari luar, dari anime, dari cerita itu lebih bisa dibenarkan dibanding simbol lokal yang bisa disalahartikan. Kalau pakai simbol negara atau tokoh nasional buat kritik, bisa gampang banget dianggap ngelecehin atau provokasi, yang ujung-ujungnya bisa kena masalah hukum. Tapi, bendera bajak laut dari dunia fiksi bisa aja dianggap cuma bercanda, hobi, atau ekspresi seni. Jadi, lebih susah buat dijerat hukum. Ironisnya, ya, tapi begitulah kenyataan. Ini semacam kreativitas yang lahir karena terpaksa, strategi buat bertahan di tengah tekanan. Tapi jangan salah paham ya, mereka yang ngibarin bendera Jolly Roger ini itu tuh nggak benci sama negara kita. Mereka bukan anti nasionalis yang pengen meruntuhin negara. Mereka tetap cinta kok sama Indonesia dengan segala kekurangannya. Tapi mereka ngerasa cinta itu lagi nggak dibalas. Mereka ngerasain ada ketidakseimbangan dalam hubungan antara rakyat sama pemerintah, di mana harapan dan keinginan rakyat seringkali gak dapat respon yang pas. Dan lewat bendera LUPI, mereka nunjukin, kami tuh peduli loh, tapi kami juga kecewa. Ini kayak deklarasi kepedulian yang dibungkus kekecewaan. Sinyal
kalau ada yang gak beres dan perlu dibenerin. Pemerintah juga udah ngasih tanggapan, macam-macam sih reaksinya. Beberapa pejabat bilang ini sah-sah aja, asal merah putih tetap di atas, menunjukin sikap yang lebih santai dan ngertiin. Tapi sebagian politis lain malah nyebut ini ancaman yang terhadap persatuan. Narasi yang bikin khawatir. Masa sih rakyat yang kecewa? Yang cuma pengen suaranya didengar, sekarang malah dianggap ancaman buat stabilitas dan persatuan bangsa. Ini pertanyaan penting yang perlu kita renungin bareng. Di dunia One Piece, pemerintahan dunia takut banget sama bajak laut bukan cuma karena kekuatan fisiknya, tapi karena ide-ide mereka. Karena mereka nggak bisa dikontrol. Karena mereka nunjukin kebebasan yang nggak bisa dibungkam. Di dunia nyata, kita lagi ngulang cerita yang sama gak sih? Apa kekuasaan ngerasa terancam sama ide-ide yang beda? Sama suara-suara yang gak sejalan sama narasi resmi. Bulan Agustus seharusnya jadi waktu kita ngerayain kemerdekaan dalam arti yang seluas-luasnya. Tapi kemerdekaan bukan cuma soal bebas dari penjajah fisik. Lebih dari itu, kemerdekaan itu tentang bebas nyuarain pikiran. Bebas buat jujur, bebas buat kritis, bahkan bebas buat ngerasa kecewa. Kemerdekaan sejati itu pas setiap warga negara ngerasa aman buat ngungkapin unek-uneknya tanpa takut bakal ditekan. Dan di tahun ini kekecewaan itu lagi dikibarin. Bukan buat ganti merah putih, bukan buat ngerendahin simbol negara, tapi buat ngingetin kalau di balik kemerdekaan yang udah kita raih, masih ada hal yang belum merdeka. Masih ada ruang-ruang kebebasan yang perlu kita perjuangi dan jaga. Di negeri yang katanya demokrasi, di mana kedaulatan tertinggi seharusnya ada di tangan rakyat, kenapa bendera banyak laut malah kerasa lebih mewakili rakyat daripada suara mereka sendiri yang harusnya jadi tiang utama demokrasi? Ini tuh paradoks yang sedih banget. Ironi yang penuh kita pikirin bareng. Mungkin kita nggak butuh lebih banyak aturan yang ngebatasin, tapi lebih banyak dengerin suara-suara yang selama ini nggak kedengeran, ngertiin keresahan yang tersembunyi di balik simbol-simbol aneh ini, dan bukan ruang dialog yang beneran. Karena pada akhirnya kekuatan sebuah bangsa itu ada di kemampuannya buat dengerin dan ngerangkul semua elemen masyarakat, termasuk mereka yang lagi kecewa. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk klik tombol like jika kalian menyukai video ini. Tinggalkan komentar dengan saran konten tentang apa lagi yang ingin kalian dengar. Subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan setiap kali kami mengunggah konten menarik lainnya. Sampai ketemu di kisah-kisah selanjutnya.